자, 이제 장관님 오시면 바로 실전이니까. Bagai suasana syahdu saat gerimis hujan membasahi bumi. Namun, lebih syahdu lagi saat seorang anak mendapatkan sebuah pelukan dari orang tua. Pada hari ini, saya tertarik untuk membahas sebuah filosofi dari film Korea yang berjudul Pound pada tahun 2020. Film ini telah membuat banyak orang menangis. Jadi, mari kita kupas filosofinya sampai tuntas. 왜 이러냐? 안 그래도 집에 가봤는데 아무도 없던데요. Pound merupakan salah satu film Korea yang telah menguras emosi banyak orang. Disutradarai oleh Kang Dae-gu, film ini mengisahkan hubungan tak terduga antara seorang rentenir bernama Do Seok yang diperankan oleh Song Dong-il, kemudian asistennya Jung Bae yang diperankan oleh Kim Hae-won, seorang anak kecil bernama Sung Yi yang diperankan oleh Park Seo-ji, dan ibu dari Sung Yi yaitu Myung-ja yang diperankan oleh Kim Yoon-jin. Dalam film ini, fokus yang paling utama adalah Sung Yi, di mana dia hanyalah seorang anak kecil yang harus terlalu awal menyadari kerasnya dunia karena kesalahan ibunya yang berhutang dan tak mampu membayarnya. Belum lagi, Sung Yi dan ibunya merupakan imigran ilegal. Di usianya yang masih 9 tahun, Sung Yi harus melihat ibunya tidak dihargai oleh orang lain dan bahkan didorong kepalanya oleh rentenir yang bernama Do Seok. Di usia tersebut juga, Sung Yi harus terpisah dengan ibunya karena Do Seok membawa paksa Sung Yi dan menjadikannya sebagai jaminan. Kita di sini benar-benar bisa membayangkan bagaimana sedihnya Sung Yi dengan situasi tersebut. Dia harus dibawa oleh orang yang tidak dikenal, dan di sini kita bisa menyadari jikalau Sung Yi benar-benar merasakan keterpurukan. Namun, sebagai anak kecil, dia hanya bisa mengungkapkan sisi emosionalnya dengan cara menangis. Belum lagi, saat Sung Yi berhasil kabur dari Do Seok dan berusaha mencari ibunya di tengah hiruk-pikuk kota, kita melihat betapa rapuhnya seorang anak kecil yang harus menghadapi dunia yang begitu kejam dan asing. Sung Yi dengan kepolosannya hanya menginginkan satu hal, yaitu pelukan hangat dari ibunya. Sesuatu yang seharusnya menjadi hak setiap anak. Namun, dunia tidak memberinya kemudahan. Apalagi ternyata Sung Yi malah harus menyadari jika dia telah ditinggalkan oleh ibunya karena diberikan adopsi kepada seorang yang kaya. Keadaan harus membuat Sung Yi berpikir lebih dewasa dari anak kecil lain yang seumurannya. Dia mencoba berbuat baik kepada Do Seok karena dia berpikir jika sekeras apapun hati manusia, pasti akan ada peluang sedikit untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaannya. Dan Sung Yi juga mencoba bercanda hingga Sung Yi benar-benar dekat dengan Do Seok. Namun, saat Sung Yi sudah diadopsi, ternyata Sung Yi malah harus kembali terbiasa dengan kesedihan dan juga kerasnya dunia. Dia dipekerjakan sebagai pembantu di dunia malam. Dia diperlakukan tidak layak. Bahkan, dia diperlakukan dengan kasar. Dan disinilah filosofi Sung Yi dalam menghadapi pengalaman keras dalam menemui kasih sayang. Di sini semuanya terjawab. Ternyata kebaikan yang Sung Yi lakukan, walau hanya sementara kepada Do Seok, berhasil menyelamatkan hidupnya. Bahkan kebaikan yang Sung Yi lakukan secara sukarela kepada Do Seok berhasil membuat Do Seok sadar. Hal itu dapat kita lihat dalam sebuah adegan saat Do Seok menyelamatkan Sung Yi. Dia harus membayar mahal jika ingin membawa pulang Sung Yi. Namun Do Seok tidak menawar karena dia tahu Sung Yi lebih berharga dari apapun. Bahkan setelah kejadian itu, Do Seok juga rela membayar mahal untuk operasi wajah Sung Yi yang terluka. Karena dia sekarang benar-benar berpikir tentang masa depan Sung Yi. Namun, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Do Seok berubah secepat itu? Do Seok yang merupakan seorang rentenir menjalani hidup dengan kesunyian. Dia menjalani hidup tanpa mengenal kasih sayang. Yang dia lakukan adalah menagih uang dan berpikir jika orang yang telah berhutang harus membayarnya dalam keadaan apapun. Dia tidak peduli dengan keadaan atau kondisi orang yang telah berhutang. Dia tidak suka dengan alasan apapun. Kehidupannya yang sunyi dan bekerja sebagai seorang rentenir telah membuat hatinya tertidur dengan rasa-rasa kemanusiaan. Namun Sung Yi telah membangunkan hati Do Seok.
yang telah lama tertidur tersebut. Hanya dengan sikap membereskan rumah, menyiapkan makanan kepada Do Seok, hal sekecil itu telah membuat Do Seok sadar jika Sung Yi benar-benar telah menyadarkannya, dan kebaikan yang Sung Yi lakukan itulah yang akhirnya membuat Do Seok bekerja keras untuk masa depan Sung Yi. Bahkan hingga Sung Yi dewasa, hubungan ayah dan anak benar-benar terbangun di sini, walau mereka tak sedara. Bahkan hati Do Seok benar-benar berubah 100%. Dia telah berhasil mengalahkan semua amarah dan ego di dalam dirinya selama ini. Hal itu terbukti saat Sung Yi yang sudah dewasa dan berhasil. Namun Do Seok tetap ingin mempertemukannya dengan ibunya. Bahkan tak sampai di situ saja. Setelah mempertemukan dengan ibunya, Do Seok juga mempertemukan Sung Yi dengan ayahnya. Meskipun dia bersedih, namun jiwa kemanusiaannya benar-benar telah bangkit sekarang. Dan ketulusan itulah yang membuat Sung Yi tidak bisa memilih tinggal bersama orang tuanya dan tetap memilih tinggal bersama Do Seok. Bahkan saat Do Seok mengalami eksiden dan Do Seok hilang dari permukaan begitu saja, Sung Yi benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah di dalam hidupnya. Padahal selama ini dia tidak pernah bertemu dengan ayah kandungnya dan lama berpisah dengan ibu kandungnya. Namun perasaan kehilangan Do Seok benar-benar berbeda. Hubungan tak sedarah ini telah menyatukan mereka pada dimensi berbeda. Dan kita juga dapat melihat tak ada rasa kebahagiaan Sung Yi yang luar biasa di dalam hidupnya, kecuali pada scene terakhir film ini, yaitu pada saat dia telah bertemu kembali dengan Do Seok dan menikah dengan seorang pria yang pada kala itu juga ditemani oleh Do Seok sebagai ayahnya. Pesan moral yang dapat diambil dari video ini adalah kebaikan meskipun sangat sederhana, namun bisa mengubah kebencian dan ego seseorang. Buktinya, ketulusan Sung Yi telah mampu mengetuk pintu kemanusiaan pada Do Seok. Bahkan, kebaikan telah mengubah kehidupan mereka. Hubungan mereka menunjukkan bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan yang universal yang melampaui batas status, usia, bahkan ikatan keluarga. Sebuah kebaikan, bahkan di tengah kejamnya dunia, merupakan benih dari sebuah harapan. Ketika kita memilih untuk berbuat baik, maka dunia akan terasa lebih indah dan lebih aman.